Bayangkan sebuah hutan yang membentang begitu luas menjadi rumah bagi ribuan spesies dan salah satu simbol alam Indonesia. Inilah hutan Kalimantan, bagian dari Pulau Borneo yang dikenal sebagai salah satu kawasan hutan hujan tropis paling penting di Asia Tenggara. Namun, di balik hijaunya pepohonan, hutan ini menghadapi tekanan yang semakin besar. Pembukaan lahan, kebakaran hutan, dan berbagai aktivitas manusia perlahan mengubah bentang alam Kalimantan. Dan masalahnya bukan hanya tentang hilangnya pohon, tetapi kehidupan masyarakat yang bergantung pada alam juga ikut terdampak. Lalu, seberapa penting sebenarnya hutan Kalimantan bagi Indonesia dan dunia? Dan apa yang akan terjadi jika suatu hari nanti hutan ini benar-benar kehilangan sebagian besar wilayahnya? Inilah kisah tentang hutan Kalimantan, kekayaan alam yang masih tersisa tetapi semakin terancam. Untuk memahami mengapa hutan Kalimantan begitu penting, kita harus melihat terlebih dahulu tempat di mana hutan ini berada. Kalimantan merupakan bagian Indonesia dari Pulau Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Papua. Sekitar 73% wilayah Pulau Borneo berada di Indonesia, sementara sisanya terbagi antara Malaysia dan Brunei Darussalam. Di sebagian besar wilayah Kalimantan, hutan hujan tropis membentang dari dataran rendah hingga pegunungan yang dipotong oleh sungai-sungai besar dan berbagai ekosistem seperti hutan rawa dan hutan gambut. Namun, ada satu hal yang membuat hutan Kalimantan jauh lebih istimewa. Hutan ini merupakan salah satu hutan hujan tertua di dunia, dengan sejarah vegetasi yang diperkirakan mencapai sekitar 130 juta tahun. Artinya, ekosistem di kawasan ini telah melewati perubahan iklim ekstrim, zaman es, perubahan permukaan laut, hingga berbagai perubahan besar dalam sejarah bumi. Bayangkan saja ketika sebagian besar dunia yang kita kenal sekarang belum terbentuk seperti saat ini, kawasan hutan di Borneo sudah memiliki sejarah yang sangat panjang. Karena itulah Kalimantan bukan sekedar wilayah yang dipenuhi pepohonan. Ia adalah salah satu peninggalan kehidupan purba yang masih bertahan hingga hari ini. Lalu, mengapa hutan Kalimantan begitu penting? Jawabannya bukan hanya karena hutannya yang luas. Hutan ini memiliki peran yang jauh lebih besar, baik bagi Indonesia maupun bagi keseimbangan lingkungan dunia. Pertama, Kalimantan adalah pusat keanekaragaman hayati. Hutan ini menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan satwa liar, termasuk banyak hewan yang memiliki karakteristik yang sangat unik dan sulit ditemukan di tempat lain. Salah satunya adalah orangutan Kalimantan. Primata ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon dan memiliki peran penting dalam menyebarkan biji-bijian. Dengan kata lain, orangutan ikut membantu hutan meregenerasi dirinya sendiri. Kemudian ada bekantan, primata berhidung panjang yang menjadi salah satu satwa paling khas dari Pulau Kalimantan. Ada juga beruang madu, spesies beruang terkecil di dunia, serta burung enggang, burung dengan paruh besar yang menjadi salah satu simbol hutan tropis. Yang menarik, daftar tersebut hanyalah sebagian kecil dari kehidupan yang tersembunyi di dalam hutan Kalimantan. Setiap spesies memiliki perannya sendiri dalam ekosistem. Ketika satu spesies menghilang, dampaknya bisa menjalar ke spesies lain. Kedua, hutan Kalimantan berperan sebagai penyimpan karbon. Pohon-pohon menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpan karbon tersebut di dalam batang, akar, serta tanah di bawahnya. Peran ini menjadi semakin penting pada lahan gambut. Gambut terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang menumpuk selama ribuan tahun dalam kondisi basah yang membuat proses pembusukannya berjalan sangat lambat. Akibatnya, karbon dalam jumlah besar tersimpan di bawah tanah. Masalahnya, ketika gambut dikeringkan atau terbakar, karbon yang selama ribuan tahun tersimpan di dalam tanah dapat dilepaskan ke udara. Jadi, ketika kita berbicara tentang hutan Kalimantan, kita sebenarnya tidak hanya berbicara tentang pohon, tetapi juga tentang penyimpan karbon alami yang sangat penting bagi iklim bumi. Ketiga, hutan berfungsi sebagai pengatur air. Hutan Kalimantan bekerja seperti spons raksasa.
Pepohonan, akar tanah, dan lapisan vegetasi membantu menangkap air hujan, menyimpannya, kemudian melepaskannya secara perlahan ke sungai dan tanah. Sistem ini membantu menjaga siklus air dan mengurangi limpasan air secara langsung ketika hujan turun dalam jumlah besar. Ketika tutupan hutan hilang, sistem tersebut ikut berubah. Air hujan lebih mudah mengalir di permukaan, membawa tanah dan sedimen menuju sungai, sementara kemampuan tanah untuk menyimpan air juga dapat berkurang. Jadi, hutan Kalimantan sebenarnya menjalankan 3 fungsi besar sekaligus: rumah bagi kehidupan, penyimpan karbon, dan pengatur air. Namun, di balik kekayaan alam tersebut, hutan Kalimantan menghadapi ancaman yang semakin serius. Ancaman pertama adalah deforestasi dan pembukaan perkebunan. Salah satu penyebabnya adalah perubahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit sendiri merupakan komoditas penting bagi Indonesia dan menyediakan lapangan pekerjaan serta menghasilkan produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya muncul ketika perkebunan dibangun dengan membuka hutan alam atau ekosistem yang seharusnya dilindungi. Hutan yang sebelumnya memiliki berbagai jenis pohon, tumbuhan, dan satwa liar kemudian berubah menjadi perkebunan monokultur yang didominasi satu jenis tanaman. Dari udara, perubahan ini mungkin terlihat sederhana. Hijau tetap hijau, tetapi secara ekologis keduanya sangat berbeda. Sebuah hutan alami memiliki lapisan vegetasi, berbagai jenis pohon, sumber makanan, tempat berlindung, dan hubungan antara ribuan organisme. Sementara perkebunan monokultur memiliki struktur yang jauh lebih sederhana, dan ketika hutan terpecah menjadi petak-petak kecil, satwa seperti orang hutan semakin sulit berpindah dari satu habitat ke habitat lainnya. Ancaman kedua adalah pembalakan dan pertambangan. Kayu dari hutan Kalimantan telah lama memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Penebangan ilegal dapat menghilangkan pohon-pohon besar yang menjadi bagian penting dari struktur hutan. Kemudian ada pertambangan. Kalimantan memiliki cadangan batu bara dan berbagai mineral yang bernilai ekonomi tinggi. Untuk mengambil sumber daya yang berada di bawah tanah, permukaan di atasnya harus dibuka. Hutan dibersihkan, tanah digali, dan bentang alam berubah. Di beberapa lokasi, lubang tambang dan perubahan struktur tanah dapat meninggalkan dampak yang berlangsung jauh lebih lama dibandingkan proses pembukaannya. Dengan kata lain, hutan yang membutuhkan waktu sangat lama untuk terbentuk dapat hilang dalam waktu yang jauh lebih singkat. Dan kemudian ada ancaman yang paling serius, yaitu kebakaran hutan. Pada 19 Agustus tercatat sekitar 1487 titik panas di seluruh wilayah Kalimantan. Di Palangkaraya sendiri, laporan mencatat sekitar 1795 titik panas, sementara kualitas udara memburuk dan jarak pandang di sejumlah wilayah turun hingga sekitar 1,4 km. Kebakaran dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kondisi lahan yang kering dan aktivitas manusia. Dalam beberapa kasus, api digunakan untuk membersihkan lahan karena dianggap sebagai cara yang murah dan cepat. Namun, ketika api masuk ke kawasan gambut, situasinya menjadi jauh lebih berbahaya. Gambut bukan hanya terbakar di permukaan, api dapat merambat ke lapisan organik di bawah tanah dan membuatnya jauh lebih sulit dipadamkan. Dampaknya kemudian langsung dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama, masalah kesehatan. Kabut asap membuat udara menjadi tidak sehat untuk dihirup. Anak-anak, bayi, lansia, dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu menjadi kelompok yang paling terancam. Masyarakat akhirnya harus mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan perlindungan tambahan ketika harus keluar. Dan yang kedua, aktivitas sehari-hari akan terganggu. Ketika kualitas udara memburuk, sekolah dapat diliburkan atau kegiatan belajar dipindahkan ke rumah. Jadi, satu kebakaran di hutan dapat berujung pada masalah yang sangat jauh dari lokasi apinya. Dan yang ketiga, dampaknya bahkan bisa melewati batas negara. Asap dari kebakaran di Kalimantan telah berdampak hingga ke Sarawak, Malaysia. Pada 20 hingga 21 Agustus 2026, sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara karena kondisi kabut asap dan kualitas udara yang memburuk. Artinya, kebakaran hutan di Kalimantan bukan lagi sekedar masalah lokal,
Api mungkin berada di satu tempat, tetapi asapnya bisa melakukan perjalanan jauh antar negara dan mempengaruhi kehidupan orang yang bahkan tidak tinggal di dekat hutan tersebut. Dan disinilah kita melihat masalah yang sebenarnya. Deforestasi, pembalakan, pertambangan, dan kebakaran bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Ketika ekosistem semakin rusak, risiko kebakaran dan hilangnya habitat juga meningkat. Sebuah hutan yang terbentuk selama ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, bisa berubah hanya dalam beberapa waktu. Pertanyaan kemudian adalah, jika proses ini terus berlangsung, seperti apa Kalimantan tanpa hutannya? Yang terjadi adalah sebuah efek domino. Yang pertama adalah hilangnya habitat dan meningkatnya resiko kepunahan. Bayangkan orang hutan Kalimantan kehilangan sebagian besar hutan tempat mereka tinggal, yang membuat mereka kehilangan tempat untuk mencari makanan, berlindung, dan berkembang biak. Ketika rumah itu terpecah menjadi perkebunan, jalan, dan lahan terbuka, ruang hidup mereka semakin sempit. Satwa yang tidak mampu beradaptasi akan semakin terdesak. Dan jika proses ini berlangsung cukup lama, beberapa spesies dapat menghilang dari alam liar. Yang selanjutnya adalah masalah air. Hutan sebenarnya bekerja seperti spons raksasa. Ketika hujan turun, daun dan tanah membantu menahan air. Akar pohon juga membantu air masuk dan tersimpan di dalam tanah. Kemudian air tersebut dilepaskan secara perlahan menuju arah sungai. Tetapi ketika banyak pohon hilang, kemampuan tanah untuk menahan air juga ikut berubah. Saat hujan deras, lebih banyak air dapat mengalir langsung di permukaan tanah. Tanah yang terbuka menjadi lebih mudah terkikis dan terbawa menuju sungai. Akibatnya, risiko erosi dan banjir bandang dapat meningkat di wilayah tertentu. Namun masalahnya bukan hanya ketika hujan. Saat musim kemarau datang, kawasan yang kehilangan tutupan hutan bisa menjadi lebih rentan kekurangan air karena kemampuan tanah menyimpan air telah berubah. Pada akhirnya, hutan Kalimantan bukan hanya tentang pohon dan satwa. Di dalamnya ada iklim, air, kehidupan masyarakat, dan keanekaragaman hayati yang tidak tergantikan. Hutan ini masih ada dan masih bisa dilindungi. Tetapi ketika semakin banyak yang hilang, semakin sulit untuk mengembalikannya kembali. Karena itulah pertanyaan sederhana pun muncul. Jika kita masih bisa menjaganya hari ini, mengapa harus menunggu sampai semuanya terlambat?